Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, sahabat pendengar renungan harian dimanapun kita berada. Kita bersyukur bahwa di hari ini kembali kita diizinkan untuk bersama-sama mengawali minggu kerja yang baru dengan mendengarkan renungan. Mari sebelum kita mendengarkan renungan di hari ini, kita bersatu di dalam doa. Syukur kepadamu ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Terima kasih untuk hari baru yang Engkau beri bagi kami. Kami hendak melandasinya dengan mendengarkan renungan di hari ini. Kiranya renungan-Mu yang boleh kami dengarkan, itu boleh mengambil tempat dalam hati kami, dan ketika kami menjalani kehidupan kami terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan, hari ini perenungan kita terambil dari Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai 14. Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai 14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yakub di rumah Laban. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar, dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing-kambing domba itu diberi minum. Kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat." Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah mengembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribkah. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat renungan harian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini tema perenungan kita adalah berjalan dalam tuntunannya. Dalam perjalanan hidup ini, seringkali kita dihadapkan pada situasi dan keputusan yang membingungkan. Namun bagi orang percaya, ada suatu kebenaran yang tak tergoyahkan. Kita tidak sendiri dalam langkah-langkah kita,
karena kita berjalan dalam tuntunannya. Kisah Yakub di Kejadian 29 ayat 1-14 adalah gambaran nyata tentang bagaimana Allah mengarahkan hidupnya dengan tangannya yang penuh kasih dan bijaksana. Yakub, cucu Abraham dan anak Ishak, berangkat dalam perjalanan untuk mencari istri di antara kerabat-kerabatnya. Seiring perjalanan, ia tiba di suatu sumur, tempat ia bertemu para gembala berkumpul. Tanpa disadari, sumur itu adalah bagian dari tuntunan Allah untuk hidup Yakub. Ia bertanya pada para gembala mengenai saudara-saudaranya, dan mereka memberitahunya tentang Rahel, anak Laban, yang tengah menggiring kambing-kambingnya menuju sumur itu. Ketika Rahel tiba, inilah momen di mana Allah secara ajaib mengarahkan jalan hidup Yakub lebih lanjut. Sadar atau tidak, segala kejadian dalam hidup ini adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Ia telah mengetahui segala hal yang akan kita alami, dan Ia selalu ada bersama-sama kita. Allah tidak hanya ada di saat-saat penting, tetapi juga dalam momen-momen sehari-hari yang tampaknya kecil dan biasa saja. Bagaimana kita merespon tuntunannya? Ketika Yakub bertemu Rahel, ia penuh dengan kasih menolongnya menuangkan air bagi ternak-ternaknya. Meskipun belum mengetahui bahwa Rahel yang ia tolong itu adalah calon istrinya. Tindakan ini menunjukkan karakternya yang baik dan sikapnya yang peduli terhadap sesama. Begitu juga dalam hidup kita. Mengikuti tuntunan Allah memerlukan sikap rendah hati dan kemurahan hati. Terkadang tuntunan Allah mungkin membawa kita ke arah yang tidak kita rencanakan. Namun percayalah bahwa Allah bekerja untuk kebaikan kita. Seiring perjalanan hidup ini, ketika kita berjalan dalam tuntunannya, mari ingat bahwa Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi, mengarahkan, dan memberi arti pada setiap langkah kita. Dalam kebingungan, kegembiraan, kesulitan, atau kebahagiaan, Allah senantiasa berjalan bersama kita. Dan kita percaya bahwa setiap langkah hidup kita ada dalam tuntunannya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih karena renungan-Mu boleh diperdengarkan kepada kami. Kiranya ya Bapa, kami dimampukan untuk berjalan dalam tuntunan kasih-Mu. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Segala sesuatu yang menjadi pergumulan kami, biarlah Engkau menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Hadirlah dalam setiap persoalan hidup kami ya Bapa, baik dalam suka maupun duka, sakit atau sehat, untung atau gagal, apapun yang sedang kami alami, kiranya Engkau menjadi teman yang setia bagi kami di sepanjang proses perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati negara tempat di mana kami tinggal. Berikanlah damai sejahtera agar kami boleh hidup dengan penuh sukacita di tengah-tengah keberagaman ini. Ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sertai kami memasuki minggu kerja yang baru ini ya Bapa. Dan ajarlah kami untuk terus taat kepada kebenaran firman-Mu. Dan supaya kami juga dimampukan untuk hidup dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa, ampunilah segala salah dan dosa kami. Inilah doa kami, sempurnakanlah yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan pagi kita di hari ini. Selamat beraktivitas, shalom, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan harian selanjutnya.